Halo Sobat Tani semua, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi kita di Rumah Pangan Mandiri. Dan hari ini adalah video yang akan membahas tentang buah maja. Nah, buah maja itu kalau di Bali itu sering disebut dengan buah bile. Dan di sini manfaatnya sangat banyak sekali dan fungsinya juga sangat bagus sekali untuk tanaman kita. Nah, tapi buah maja ini biasanya sering diabaikan begitu saja karena memang kemungkinan untuk manfaat dan fungsinya itu belum diketahui. Nah, hari ini saya akan mengajak sobat tani semua untuk bagaimana cara memanfaatkan buah maja ini dan apa saja fungsinya. Nanti bisa lihat di deskripsi, saya akan tuliskan secara rinci. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan share bila informasi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk sobat tani semua. Tetap pantengin channel Rumah Pangan Mandiri. Ayo kita ikuti prosesnya. Nah, kali ini buah maja yang sudah saya sediakan di sini akan saya buat menjadi pupuk organik cair yang bisa kita manfaatkan untuk di tanaman kebun pekarangan kita, baik itu berupa tanaman buah-buahan untuk kebutuhan dapur dan juga untuk sayuran. Nah, ini dan beberapa alat pendukung lainnya yang akan saya sampaikan di sini. Ada jerigen yang sudah ada airlocknya seperti ini. Mungkin untuk prosesnya bagaimana membuat seperti ini sudah ada di video sebelumnya. Untuk alatnya yang kedua itu ada ember. Ini sudah saya isi air dengan kapasitas 5 liter. Ada juga tempat untuk nanti melumat dari daging buah maja ini, dan tentunya kita ada gula pasir. Nah, selain gula pasir ini boleh kita menggunakan gula merah ataupun tetes tebu atau selotip untuk bisa membantu nanti pada saat fermentasinya supaya kedap udara. Jadi itu alat yang sudah saya sampaikan, dan bahannya otomatis ada buah maja ini, bahan utamanya. Oke, sekarang kita akan buat prosesnya supaya lebih cepat lagi untuk kita pakai membuat pupuk organik cair. Nah, langkah pertama kita akan membuka buah maja ini untuk mendapatkan dagingnya. Jadi seperti ini. Selain ini bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair, ini juga bisa kita gunakan sebagai pestisida alami atau pestisida nabati. Untuk pestisida nanti saya akan coba untuk membuatkan proses dan tutorialnya. Nah, ini kita akan fokus di pupuk organik cairnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan lumat seperti ini. Nah, kalau ada blender bisa digunakan blender atau kita bisa tumbuk, tapi di sini saya akan lumat seperti ini menggunakan tangan. Nah, di sini saya pakai setengahnya dulu karena dari jerigen yang kita pakai
kapasitasnya itu hanya 5 liter. Karena kita mengisinya hanya setengah dari bagian jerigen, jadi hanya 5 liter yang bisa kita isi supaya memberikan ruang, karena masa proses fermentasi ini akan mengeluarkan gas sehingga nantinya tidak terjadi gelembung pada jerigen. Kita akan lumat terus seperti ini. Nah, untuk buah maja ini sangat bagus sekali, bisa kita manfaatkan untuk di kebun kita karena mengandung nitrogen yang tinggi dan juga perangsang atau pengatur zat tumbuh yang sangat bagus sekali. Jadi mikroorganisme yang akan kita hasilkan dari buah maja ini sangat-sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Jadi yang hobi berkebun dan ada buah maja seperti ini bisa dimanfaatkan. Nah, sebagai catatan juga ada beberapa video yang saya buat dan saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi sobat tani bisa pilih mana yang ada di sekitar kita dan yang gampang ataupun yang mudah dicari, itu yang kita gunakan sebagai mikroorganisme lokal. Nah, jadi sangat membantu sekali untuk decomposer atau starter di media tanam kita atau mengaktifkan mikroorganisme. Nah, jadi seperti ini. Jadi jangan bingung, silakan sobat tani pilih, dan sobat tani bisa coba di kebun pekarangan ataupun di polybag. Sobat tani semua, mana yang ada di sekitar kita. Jadi di sini saya membuat beberapa contoh video untuk membuat mold. Itu tidak untuk membingungkan sobat tani, tetapi malah saya memberikan solusi-solusi ataupun berbagi informasi bahwa sangat banyak sekali bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk bisa kita gunakan sebagai pupuk ataupun sebagai mold mikroorganisme lokal. Nah, selain buah maja ini, sobat tani juga bisa menggunakan buah-buahan yang sudah matang dan sudah tidak dikonsumsi, bisa dicacah ataupun bisa di blender juga dan bisa dibuat mikroorganisme lokal seperti ini. Jadi tidak harus bingung, banyak sekali video yang saya buat, misalnya membuat pupuk organik cair, membuat mikroorganisme lokal seperti itu. Nah, tentunya itu hanya sebagai salah satu solusi-solusi yang mana bisa kita kerjakan dan bahannya sangat mudah kita dapatkan. Jadi seperti itu. Oke, ini sudah jadi seperti ini dan kita akan masukkan ke dalam jerigen. Kita akan masukkan sedikit demi sedikit seperti ini.
Nah, ini sama seperti fermentasi mol yang pernah saya buat dulu, itu bisa kita fermentasi selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu bisa kita gunakan dan kita aplikasikan di tanaman kita. Nah, jadi ini sangat mudah sekali cara membuatnya dan tidak perlu harus diaduk karena kita sudah ada ventilatornya atau airlocknya, supaya oksigen yang nanti dihasilkan pada saat fermentasi itu bisa keluar melalui airlocknya ini. Nah, boleh tidak menggunakan airlock, tapi sobat tani harus rajin membuka setiap 1 hari sekali untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam jerigen ini selama masa fermentasi. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan masukkan air 5 liter. Nah, ini ukurannya sudah 1 liter ya. Nah, setelah fermentasi atau setelah 2 minggu sudah bisa digunakan dengan takaran 1:20. Jadi di sini saya tetap pakai yang umum 1:20 untuk aplikasi di tanaman kita. Nah, setelah seperti ini, saya akan masukkan gula sebanyak 1/4 atau 250 gram ke dalam jerigen ini. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kita akan campur ataupun kita akan aduk seperti ini, atau kita kocok seperti ini. Nah, ciri-cirinya nanti bila fermentasi ini berhasil, itu akan ada seperti busa, di bagian atas, dan juga akan terasa asam
bila kita buka di setelah 2 minggu fermentasi, dia akan seperti bau tape. Nah, itu fermentasi kita sudah berhasil. Sama juga dengan video-video sebelumnya, fermentasi kita berhasil semua dan itu berbau tape seperti asam-asam seperti itu ya. Nah, ini kita sudah selesai. Ini nanti akan saya tempelkan untuk tanggal pembuatan dan tanggal panennya. Jadi tetap itu diingat supaya tidak kurang dari 14 hari. Jadi kalau lebih sih nggak masalah, tapi kalau yang kurang itu belum maksimal proses untuk fermentasinya. Nah, untuk pemasangan airlocknya seperti ini bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk yang selang yang ada ke dalam atau airlocknya ini, selangnya itu masuk ke dalam air. Nah, kalau yang di jerigen ini dia akan menggantung. Jadi supaya gas yang akan dihasilkan selama fermentasi bisa keluar dan bisa masuk ke atau keluar dari airlock ini. Nah, setelah itu kita akan tutup seperti ini. Nah, supaya kedap udara, kita akan pasang selotip atau plaster ini seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Sangat mudah sekali cara membuatnya. Ini kita tinggal tunggu selama 2 minggu. Nah, nanti di 2 minggu itu bisa kita panen. Nah, jadi seperti itu informasi yang saya sharingkan hari ini. Bagaimana manfaat dari buah maja yang bisa kita dapatkan di sekitar kita.
Nah, ini akan kita tunggu selama 14 hari ke depan, dan untuk pengaplikasiannya nanti akan saya videokan kembali. Jangan lupa untuk pantengin channel Rumah Pangan Mandiri. Semoga bisa menginspirasi. Salam semangat tani.